Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih semuanya masih menyaksikan video-video dari saya. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya bikin video YouTube itu awalnya untuk mendapatkan uang. Betul ya, saya udah pernah cerita saya bikin YouTube itu buat dapat uang, tapi ternyata karena syaratnya luar biasa, akhirnya saya udahlah gitu, gak usah mikirin duit. Ternyata lama-lama kok saya suka gitu sama YouTube ini, saya jatuh cinta buat video-video YouTube. Saya mikirin dan ternyata saya punya ide gitu ya, saya punya gimana kalau video saya YouTube saya ini jadi ruang bebas buat orang bercerita gitu, buat saya bercerita, atau mungkin ada teman-teman semua yang punya apa yang ingin diceritakan, mungkin punya masalah, punya frustasi atau punya pengalaman yang unik, bisa cerita sama saya melalui Instagram, melalui WhatsApp nanti, atau komen di bawah ini. Nanti dikasih tahu Instagramnya ya. Nanti bisa saya bikin konten kalau teman-teman yang berkenan untuk dibikin konten. Mungkin kalau tidak berkenan namanya misalkan mau diganti aja namanya, atau ya namanya diganti gitu ya, sehingga teman-teman rahasianya terjaga. Jadi kita sebelumnya saya mau tekankan dulu, kita kesampingkan dulu kata-kata motivasi, karena saya bukan motivator juga, saya juga bukan penasihat psikolog dan lain sebagainya, saya juga bukan pendakwah. Jadi kita kesampingkan dulu hal-hal tersebut, kita berbicara sebagai manusia aja. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini ketika punya masalah dan cerita ke orang, bukan ingin disanggah dengan belum beres cerita udah dipotong dengan nasihat, belum beres cerita dipotong dengan kata-kata mutiara seperti embun di pagi hari. Betul ya, kadang-kadang kita hanya ingin didengar. Kalaupun toh kita butuh solusi gitu, butuh saran di akhir gitu, ketika seseorang sudah puas bicaranya gitu, udah puas ngobrol dari A sampai Z, udah keluar bener-bener udah puas gitu, lalu dikasih solusi, itu adalah mungkin yang diharapkan sebagian orang, termasuk saya pribadi kalau saya lagi cerita ke orang. So teman-temanku semua, pernah nggak sih teman-temanku semua ini ngalamin yang namanya benar-benar stres di dalam hidupnya, benar-benar frustasi, benar-benar pusing gitu. Mungkin yang kebanyakan ini pasti yang udah nggak sekolah gitu, karena kalau sekolah mungkin masalahnya adalah bullying, dan saya juga akan cerita beberapa nanti mungkin di video selanjutnya tentang bullying ini, karena saya punya pengalaman yang cukup unik gitu, cukup tragis lah ya. Mungkin juga di sekolah mungkin yang namanya masalah cinta-cintaan mungkin ya. Tapi buat orang yang udah nggak sekolah, otomatis yang dia pikirin adalah mungkin kerja, mungkin usaha, mungkin berkeluarga, atau mungkin sudah berkeluarga, punya banyak hutang dan masalah lain-lain sebagainya. Sok ayo cerita gitu ya, bisa di DM, bisa di Instagram, di DM atau di komen aja. Nanti kalau toh menarik buat dimasukin ke YouTube, nanti saya balasnya langsung minta komunikasi di WhatsApp gitu ya. Jadi teman-temanku semua pernah nggak ngalamin hal-hal yang seperti itu gitu, sampai benar-benar pusing, sampai benar-benar mikirin udahlah gitu, hari esok udahlah nggak ada lagi gitu, begitu tidur udahlah mati aja gitu. Atau mungkin coba kalau nggak dalam agama ini bunuh diri nggak dosa gitu.
udah lah pengen bunuh diri aja. Mungkin ada yang seperti itu, hidup senggan mati tak mau, betul ya. Pengen mati tapi takut, betul ya. Mungkin pernah teman-teman ini pernah ngalamin yang seperti itu, so ayo kita buka, bikin, kita ngobrol aja gitu. Saya bukan motivator, jadi saya gak akan memotivasi. Mungkin teman-teman juga nggak akan dapat solusi dari saya, tapi teman-teman setidaknya lega ada orang yang bisa diajak ngobrol, betul ya. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya ini pernah benar-benar kecewa juga, benar-benar kecewa sama diri saya pribadi gitu, sampai saya ngerasa kok hidup ini gak ada gunanya sama sekali gitu ya. Saya ini kok gak guna gitu, mau ngapain, saya nggak punya kemampuan apa-apa gitu buat berkembang. Saya juga waktu saya nganggur, saya begitu usaha gagal gitu, saya punya anak dan istri yang harus saya nafkahi gitu. Bahkan ketika saya menjadi ojek online juga, hari itu eh, ayah saya masuk rumah sakit gitu. Waktu ayah saya masuk rumah sakit, waktu di Garut karena satu kota, jadi ketika dari pagi sampai sore atau dari siang sampai sore saya bisa kerja, dan malamnya saya ngemit gitu ya, tidur di rumah sakit, nungguin ayah saya gitu sampai pagi gitu. Dan ya cukup lah ya gitu waktu di Garut. Ketika ayah saya akhirnya di Garut ini nggak bisa ditangani di Garut katanya, karena udah kanker stadium 4, udah kanker lah gitu ya. Akhirnya dibawa ke Bandung, ayah saya ini dibawa ke Bandung. Begitu di Bandung, dirawat di Bandung, saya nggak bisa sering-sering ke sana, mungkin cuma beberapa kali aja gitu. Itu pun saya ingat waktu itu sampai saya mau ke sana itu nggak punya uang sepeser pun. Saya dikasih uang 100.000 sama saudara, nggak tahu minjemin apa ngasih ya, nanti ditanyain deh. Akhirnya ya pokoknya saya ke Bandung, uang dari saudara 100.000 berdua saat itu. Yang namanya 100.000 yang tadinya saya pengen lama lama di samping ayah saya, karena begitu saya datang ke sana ya saya udah habis nggak sadarkan diri gitu ya. eh ya habis nggak sadarkan diri, terus begitu saya di sana nggak lama saya sadar gitu ya. Begitu ada nenek juga waktu itu, saya cuma bisa menginap 1 malam karena uang 100.000 itu otomatis habis dalam 1 malam. Ya ngeri sekali sih begitu. Akhirnya sampai saya juga pulang, apa namanya, begitu saya di Garut udah pengen lagi ke sana lagi. Akhirnya ya saya dibawa ke Bandung untuk kemo. Saya mau ke sana masih nggak punya biaya. Akhirnya begitu saya punya uang, bibi saya ngajakin buat ke sana. Saya punya uang buat ongkos lah ya, ada lah ya gitu. Bibi saya juga ngajakin ke sana, yuk kita berangkat ke sana. Dan begitu di jalan, di tengah jalan di Nagreg, gue waktu itu baru setengah jalan dari Garut ke Bandung, di motor tiba-tiba ada telepon kalau ayah saya udah meninggal. Bukan bilang meninggal sih ya, katanya ayo aja cepet gitu, tapi dengar ada yang nangis dan hati udah sama bibi waktu itu bilang ini udah nggak ada kayaknya. Dan ternyata emang bener, waktu itu emang udah nggak ada. Selain itu juga saya kan udah besar, punya orang tua yang masih bekerja, dan itu membuat saya pribadi gitu nggak ada sih yang ngatain atau lain sebagainya, nggak ada. Alhamdulillah. Cuma saya mikir kok saya nggak guna gitu buat orang tua saya. Kok orang tua saya di usianya yang sekarang ini gitu, di usia saya yang udah mau, sekarang saya 27 tahun, saya merasa kok gak guna gitu buat orang tua saya. Kok saya gak bisa gitu buat ibu saya agar
udahlah waktunya mau nikmatin hari tua mama, mungkin jalan-jalan, eh, ke rumah saudara, ke rumah teman mama, membuat silaturahmi gitu ya, jalan ya, senang-senang lah ya. Belum bisa melakukan itu dan saya ngerasa I'm so stupid. Saya ngerasa sangat-sangat, eh saya ngerasa gagal aja gitu, jadi cowok gitu. Ya nggak ada yang nyalahin saya, apalagi ibu saya, dia orang yang sangat luar biasa betul ya, sudah saya ceritain di video sebelumnya. Tapi ya teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama gitu, mau usaha nggak punya modal, punya modal nggak tahu mau bikin apa, mau kerja nggak punya ijazah gitu, ataupun punya ijazah tamatan kuliah aja belum tentu kerja, apalagi di masa covid ini banyak yang jadi pengangguran, banyak yang kerja gajinya dipotong dan lain sebagainya. So ya teman-teman, kalau mau eh, punya cerita yang mau dibahas, yang mau dibikin konten YouTube, yang boleh dibikin konten YouTube, silahkan komen di bawah atau nanti di Instagram atau di WhatsApp ya. Oh gitu aja, terima kasih teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.